Apa lagi nih? Pakai baju itu. Baju. Tiap hari kau beli baju. Boros sekali memang kau. Nampak kali bukan kau yang cari uang itu ya. Semua kau beli. Ah, yang nggak tahunya kau. Di luar sana mau cok. Udah banting tulang cari uang itu. Asik pakai. Oh, Bapak, apa lagi? kenapa Bapak marah-marah sama mama itu? Tengok mamamu itu. Sikit-sikit pakai beli baju. Nggak tahu dia cari uang itu susah. Tahu Bapak, kalau Bapak beli baju, beli tas atau beli perhiasan, itu demi menjaga harga diri Bapaknya itu. Harga diri kayak mana maksudmu baru Lian? Kalau ditengok orang Pak, ganti baju mama, ganti tasnya, tambah perhiasannya, ganti juga sepatunya. Orang beranggapan bahwa Bapak itu baik sama mama, bahwa Bapak bertanggung jawab sama istrinya. Kan harga diri Bapaknya yang terjaga kan? Udah itu orang pun gak sepele nengok Bapak. Barunya baju dibeli mama yang 300. Kayak mana nanti kalau dibeli mama pesawat, helikopter, Pajero, Alphard, Innova. Sanggup rupanya Bapak mewujudkan itu? Bapak apain nanti mama itu? Ya tapi kan baru Lian. Masa cici itu beli. Jadi habis uangku baru Lian. Nggak gampang cari uang loh. Bapak kerja untuk siapa? Untuk mama sama anak-anaknya juga kan? Apa mungkin mama itu beli sesuatu minta sama suami orang? Apa mau Bapak? Bapak sosok sana yang bayari paket mama? Atau bapak-bapak yang di lapo sana? Jadi Pak, kalau masih barang-barang yang sewajarnya dibeli mama, jadi Bapak gak usah marah-marah. Apa Pak? Yang nggak masaknya mama. Iya Pak. Kenapa mama nggak masak? Ada nggak Bapak kasih sama mama uang belanja? Bapak ada gajian kan? Tapi nggak ada Bapak kasih. Ya kan mamamu nggak minta lo. Nggak diminta uang belanja sama bapak. Ya nggak kau kasih lah. Mama itu memang istri Bapak. Tapi mama itu malu Pak. Minta-minta terus sama Bapak. Harga diri mama itu macam nggak ada Pak. Bapak itu kepala rumah tangga. Menafkahi anak dan istri Bapak. Itu kewajiban Bapak. Kami ini Pak dinafkahi. Itu hak kami. Bukan jadi pengemis. Tapi kenapa mama harus minta-minta uang belanja sama Bapak? Mama minta kerja, nggak Bapak kasih. Alah, baru Lian. Hal sepele aja pun mesti kali kalian besar-besarkan. Sepele. Mungkin bagi Bapak itu hal sepele. Tapi bagi mama seorang istri, itu sangat menyakitkan Pak. Apalagi bagi seorang mama yang tidak bekerja. Tidak berpenghasilan. Sebenarnya Pak, kalau bisa memilih, lebih bagus mama itu kerja. Asal Bapak tahu ya, nafkah itu diberi, bukan diminta. Nafkah itu disiapkan sebelum habis. Bukan seperti ini Pak, mama harus mengemis. Mama udah mengemis waktu Bapak, hati Bapak, mengemis perhatian Bapak. Sekarang mama harus mengemis uang belanja juga. Sampai kapan lah seperti ini terus Pak? Kalau Bapak takut uang Bapak habis, sebaiknya Bapak gak usah nikah, gak usah berkeluarga. Lebih baik Bapak lajang tua. Sepertinya Bapak itu gak butuh istri, tapi butuh pembantu. Mama itu berhak untuk hidup bahagia, bukan makan hati terus. Udah Pak, aku lapar. Mau gorengkan dulu telur setelah satu lagi. Ada, goreng sama bapak baru Lian. Tinggal satu itu. Kalau mau Bapak carilah sendiri, goreng sendiri. Oh, kawan-kawanku kurasa udah enak kali sekarang di lapusana orang ini. Aku pikir nggak ya? Tapi kalau pikir aku nanti merepet pula nanti Mak Ucok ini. Aku permisi. Nggak berani aku permisi sama Ucok ini, Bang. Ronald nih. Apa Pak? Sinilah bentar. Apa Pak? Bapak kan mau pergi ke Lapo. Kawan-kawan Bapak udah pada nunggu di situ. Tapi Bapak nggak berani permisi sama Mama. Sana bilang dulu, permisikan dulu Bapak sama Mama ya. Sana, permisikan dulu. Mak, kata Bapak kan mau pergi Bapak ke Lapo. Boleh Mak pergi Bapak? Bilang sama bapakmu itu, nggak boleh.
Pak, kata mama bapak nggak boleh pergi. Kenapa nggak boleh, Rona? Bilang dulu sama mama itu. Cuma sebentar aja. Kan udah nunggunya kawan-kawanku di situ. Mak, kata bapak, dan nunggu kawan-kawan dari situ sebentar aja katanya. Boleh, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya mak biar aku bilang sama bapak? Bilang sama bapakmu kalau pergi dia ke Lapo, suruh datang dulu suaminya yang punya Lapo itu kemari biar ada kawan mama di rumah. Pergilah. Loh, kok gitu mak? Iya, biar gantian. Bapakmu di Lapo sana. Suami yang punya Lapo itu di sini kawan mama. Udah pergilah bilang gitu sama bapakmu. Pak, kata mama boleh pergi ke Lapo, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, bro? Hah? Ku bawa nanti makanan sama mama gitu. Pulang aku nanti dari situ, ku bawa martabak atau mie goreng gitu ya? Bukan Pak, bukan itu syaratnya. Apanya HP syaratnya, bro? Biar bisa bapak pergi ke Lapo sana. Kata mama, biar bisa bapak ke Lapo sana, sampai nanti bapak di Lapo itu, kata mama suruh nanti ke sini yang punya Lapo itu. Loh, mau ngapain bapak suruh nanti ke sini yang punya Lapo itu? Kata mama biar ada kawannya di sini. Karena bapak pergi-pergi terus nggak pernah kawani mama. Loh, jadi itu syaratnya, bro? Iya Pak. Ah, kalau kayak gitunya nggak jadi bapak pergi. Ah, enak kali nanti para Lapo itu kawan-kawan di mama. Ayo, kok nggak jadi bapak pergi. Enak kali para Lapo itu nanti. Kok di kawan-kawan di Ucok, istriku. Wah, rugi lah. Di rumah ya, kabar Lian. Bapak mau kemana lagi? Bapak mau pergi dulu ke Lapo sana. Udah nunggu kawan-kawanku di situ, Pak Rulian. Mumpung bapak baru gajian, banyak juga lemburku. Biar ku traktir dulu orang itu, Pak Rulian. Pak, di saat bapak punya uang, bapak jangan boros. Bukan maksud pelit. Tapi hari esok kita nggak tahu apa yang terjadi. Karena Pak, di saat sulit, di saat susah, teman-teman bapak itu bahkan keluarga bapak sendiri belum tentu ada yang mau menolong. Kalau bapak punya uang, tahan dulu tangan bapak. Jangan langsung beli ini, beli itu. Kasih sana, kasih sini, traktir sana, traktir sini. Cuman biar bapak dibilang baik. Seharusnya bapak berpikir mulai sekarang bapak menabung. Bukan bermaksud pelit, tapi biar selamat. Tak bapak, di saat bapak punya uang, semua orang yang bapak kenal pasti jadi teman. Semua keluarga bapak pasti jadi dekat. Ketika bapak mentraktir sana sini, pasti bapak dipuji royal. Saat bapak mau meminjamkan uang, pasti bapak dibilang malaikat. Tapi di saat bapak susah maupun sakit, mana ada orang yang mau nolong bapak? Jangankan teman, keluarga sendiri pun gak mau nolong bapak. Ketika bapak mau minta tolong kepada mereka, pasti banyak alasannya. Yang sakitlah anakku, yang gak ada lagi uangku, banyaklah kebutuhan yang belum kubeli. Sakit gak rasanya? Ya pasti sakit lah Pak, tapi itu kenyataan. Makanya bapak mulai dari sekarang menabung. Hari ini bapak sehat, besok belum tentu. Hari ini bapak kerja lancar, besok siapa tahu berhenti. Makanya Pak, kalau bapak punya uang, tabung dulu. Jangan kebalikannya, berfoya-foya dulu, baru sisanya bapak tabung. Nabung itu Pak, bukan soal jumlah Pak. Tapi nabung itu biar ada pegangan. Ketika bapak susah nanti, cuma satu yang ngerti bapak, yaitu tabungan bapak, bukan teman-teman bapak maupun keluarga bapak. Ya udah kalau gitu, Berlan, nggak jadi aku pergi.